Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita memulai manasik haji dan umroh kita pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca Fatihah untuk lebih menguatkan niat kita menuju ke Baitullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah dan juga di Nabawi Syarif, itu untuk di Masjid Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, saat ini kita sudah berada di masjid dekat rumah kita untuk berangkat menuju ke airport Jogja, tempat berkumpul di mana nanti calon-calon jamaah umroh itu akan berangkat menuju ke Saudi Arabia. Sunnahnya adalah kita melaksanakan sholat safar. Kita berdoa setelah selesai sholat safar, anggap saja kita sudah melaksanakan sholat sunnah safar. Kemudian kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika tasamtu. Allahumma kfini ma ahammani wa ma lam ahtamma bi. Allahumma zawidni taqwa waghfirli dambi. Kita sudah selesai sholat sunnah safar. Kemudian mobil yang mau mengantarkan kita dari rumah menuju airport juga sudah siap. Tentunya kita sudah berdoa juga tatkala kita mau keluar dari rumah. Doa yang paling simpel, paling pendek, paling gampang dihafalkan, tidak harus sesuai hukum. Misalkan Bapak Ibu punya referensi doa yang lain, boleh. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majroha wa mursaha. Inna Rabbi la ghafurur rahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul azim. Kemudian nanti Bapak Ibu di airport di Jogja itu, misalkan terbangnya itu jam 10, maka 2 jam sebelumnya harus sudah berada di airport. Karena sekarang airportnya itu atau bandaranya itu ada di Kulon Progo, daerah Temon, mendekati ke Purworejo sana. Maka bagi Bapak Ibu yang mungkin daerah rumahnya itu sedikit ke timur, maka lebih baik lebih keruput berangkatnya. Pokoknya maksimal misal
misalkan terbangnya jam 10, 2 jam sebelumnya harus sudah sampai di airport untuk kepentingan ngurus bagasi dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan diterbangkan anggap saja dari Yogyakarta itu jam 10. Nanti akan landing di Jakarta kurang lebih sekitar jam 11 lebih 10 menit. Kemudian nanti akan mengurus bagasi lagi. Kemudian Bapak Ibu akan pindah ke Terminal 3. Karena kalau domestik itu di Cengkareng itu di Bandara Soekarno-Hatta itu landingnya di Terminal 1. Jadi dari Terminal 1 ke Terminal 3 nanti akan dipindahkan menggunakan shuttle bus. Itu biayanya free. Koper pun nanti sudah ada yang mengurusi. Tinggal nanti begitu di Terminal Internasional, Terminal 3, saatnya nanti check in. Karena biasanya itu terbangnya itu sore hari jam 6. Jadi 2-3 jam sebelumnya itu Bapak Ibu semua nanti harus antri di depan counter check-in. Karena peraturan terbaru pagi tadi jam 8, saya membaca di detik.com itu, sekarang check-in group itu tidak boleh diwakilkan oleh jasa, apalagi oleh pelaksana travelnya. Jadi harus berbaris satu persatu sesuai dengan koper dan nama jamaah masing-masing. Seperti itu. Jadi itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Regulasinya baru keluar tadi pagi, makanya saya sampaikan. Setelah check-in group bersama-sama dengan jamaah yang lainnya selesai, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam pesawat atau boarding itu kurang lebih 1 jam sebelum terbang. Kalau terbangnya itu jam 6, maka nanti jam 5 itu Bapak Ibu sudah digiring, ayo kan bebek ya Pak, kan antri satu persatu seperti itu sampai ke dalam pesawat. Tiket sama paspornya itu nanti panjenengan bawa sendiri untuk ke Saudinya, karena kita menggunakan pesawat Etihad. Etihad itu miliknya perusahaan negara di kota Abu Dhabi atau Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab itu ada 2 kota yang sangat besar. Yang pertama namanya itu Dubai, yang kedua itu Abu Dhabi. Perjalanan dari Jakarta ke Abu Dhabi kurang lebih sekitar 8 jam. Selisihnya dengan Indonesia itu 3 jam. Kurang lebih nanti jam 6 panjenengan itu terbang dari Jakarta, mendarat di Abu Dhabi kurang lebih sekitar jam setengah 1 malam. Alangkah lebih baiknya, karena di undangan yang tadi saya share itu undangannya temanya ibadah di pesawat dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya waktu kita transit di Jakarta sebelum terbang ke Abu Dhabi, maka begitu kita sudah mendarat sambil menunggu waktunya check-in untuk pesawat internasionalnya, sholat duhur sama sholat asarnya sudah kita jamak takdim qashar. Jamak takdim qashar. Karena nanti kemungkinan besar jam 2:30 itu Bapak Ibu harus sudah berada di depan counter check-in, dan itu akan sedikit memakan waktu. Itu. Kenapa kok jarak masa tunggunya lama? Lebih baik menunggu daripada ditunggu. Atau lebih baik rodok sabar kali melatih kesabaran. Seperti itu. Karena nanti begitu pulang ke Indonesia peraturannya beda lagi. Siapapun penumpang dari Saudi menuju ke Indonesia itu 6 jam sebelumnya minimal itu harus sudah berada di airport. Itu peraturan bandara Saudi seperti itu. Jadi kalau misalkan jam 12 siang itu baru terbang, maka jam 6 pagi itu dengan sudah berada di airport. Dan tidak boleh masa orang tunggu. Jadi yang aku cuma ada kursi-kursi kecil kayak gini, diglek kayak di depan seperti itu. Harus sabar karena itu peraturannya. Tapi nanti giliran jenengan sudah digiring masuk ke ruang tunggu, sabar lagi karena AC-nya dinginnya melebihi kulkas Pak. AC bilo itu saya alergi dingin. Nah itu mulai sekarang persiapan obatnya.
Di Abu Dhabi dinginnya lebih dingin lagi. Makanya nanti di manasik yang dari biru itu nanti pas menjelang keberangkatan akan kita berikan manasik lagi, itu persiapan apa saja sih yang harus dibawa on the spot, artinya yang harus dipakai selama perjalanan itu apa saja, seperti itu harus diperhatikan dan dilaksanakan. Jangan, mohon maaf, jangan kemudian kita terbiasa di daerah dingin kemudian kita ragu jaket. Karena saya pernah punya jaman itu dari Dieng, Pak. Siapa sih yang nggak kenal Dieng? Semuanya serba dingin, gitu. Gambarnya jarang berumur, disebut pun betul cross marketing. Nah ini beliau pakai pesawat Emirates, transitnya itu kurang lebih di Dubai itu kurang lebih hampir 4 jam. Beliaunya nggak bawa jaket. Pas ditanya di Jakarta, aku itu pun kebiasaan dingin kok Mas, jadi betul kadang. Baru 1,5 jam sudah mimisan, Pak, di kota Dubai itu. Karena mimisan itu mengeluarkan darah, maka pihak otoritas bandara Dubai tidak mengizinkan jamaah itu terbang. Akibatnya ya justru malah merugikan rombongan yang lain, seperti itu. Jadi masing-masing bandara di dunia ini punya karakteristik masing-masing. Contoh di Singapura yang paling dekat, panjenengan suhunya lebih dari 30 derajat, 37 derajat, baik sebelum COVID atau sesudah COVID saat ini, kok suhunya lebih dari 37 derajat, walaupun cuma 0,1, nggak boleh terbang, nggak boleh masuk ke Singapura. Kalau di bandara nggak boleh keluar dari airport, harus menurunkan suhu sampai di angka 36. Itu Singapura seperti itu. Jadi dulu kalau saya bawa jamaah kok transitnya di Singapura, sebelum 2 jam sebelum landing di Singapura, jamaah itu tak belum beri paracetamol semuanya. Ngawe kali ini sing sepuh-sepuh itu masuk angin, awalnya kegesi, terus panas, Pak. Karena kasihan, sudah sepuh, agak demam, nggak bisa pulang kan resiko seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, kembali lagi ke Jakarta. Di Jakarta itu sekiranya barang bawaan bapak ibu semua itu nanti kok repot dibawa ke atas kabin, walaupun cuma tas enteng yang volumenya itu 5 kilo atau di bawah 5 kilo, di atas 3 kilo, taruh di bagasi bawah. Sebisa mungkin naik pesawat di dalam bagasi itu sing digawa itu minimal mek dompet, Pak. Paling aman itu. Amannya bukan karena tidak kriminal atau apa, bukan, tapi lebih nyaman bagi kita dan lebih nyaman untuk orang lain. Karena nanti perlengkapan bapak ibu yang akan didapatkan itu adalah koper, kemudian tas ransel atau tas gendong, kemudian tas paspor kurang lebih ukurannya sekitar 1 layar laptop ini. Itu untuk tasnya. Jadi bapak ibu tidak perlu membawa tas dantengnya, tidak perlu membawa tas ransel sendiri. Insya Allah dari kita nanti sudah disediakan. Gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Yang jelas bikin diri kita senyaman mungkin di dalam perjalanan, sehingga tatkala kita sudah sampai pada tempatnya tidak ada yang menyusahkan diri kita sendiri. Gitu. Terbang kurang lebih 8 jam. 8 jam sebelum terbang itu nanti bapak ibu sebelum masuk ke ruang tunggu itu akan diperiksa melalui pintu namanya X-ray atau detektor logam dan sebagainya. Satu hal yang harus diketahui oleh calon-calon penumpang untuk internasional itu semuanya wajib dilepas, bukan bajunya ya Pak ya, gesper, sepatu, kaos kaki, jam, cincin, kalung, dompet, semuanya harus dilepas. Itu. Ngapunten, nek kira-kira punya gigi pasangan sing logam, nek saya gitu coba bener apa-apa. Daripada pengen di alat itu ditempelkan aja dengan kira-kira isi Pak. Seperti itu. Semuanya harus jelas. Di Abu Dhabi-nya
Begitu turun dari pesawat kemudian mau masuk ruang tunggu lagi, itu juga nanti akan diperiksa sama persis seperti itu. Jadi kita beritahu dulu, kita ulang-ulangi informasi ini bukan karena tidak ada materi, karena kadang-kadang jamaah itu ngemengke Pak. Bapak masuk ke katanya, giliran katanya kabeh ditokke, alih-alihnya lali. Kita orang petugas iso jawab seperti itu. Makanya kita ulang-ulang terus informasi seperti ini. Begitu selesai pemeriksaan silakan dipakai lagi, kemudian masuk pesawat. Bagi bapak ibu yang tidaknya berpasangan, kami tidak pernah menjanjikan bisa duduk berdua jejer. Kalau mau tukeran tempat duduk biar bisa bersanding dengan pasangannya, jangan pas masuk kemudian nyari kemudian tukeran, jangan. Pastikan duduk dulu semuanya, sekitar kita sudah duduk. Kalau sudah duduk, sudah mantap, kira-kira tidak mengganggu lalu lintas jalan di dalam pesawat, baru kita tukar tempat duduk. Misalkan Pak Sunarto kan garwane, Pak Sunarto ke kursi nomor 17, garwane ke kursi nomor 29 misalnya. Nah jejer kan ini, nah dia pengen tukeran karo tonggo ini, aku langsung tukeran Pak. Ditunggu dulu sampai semuanya duduk. Jadi biar tidak riwah apa istilahnya, biar tidak ngeribeti. Kalau semuanya sudah duduk, sudah tenang, baru bilang, Pak Gun, itu Bu saya tak tukar ke situ biar jajan istri saya, atau Bu siapa saya tak tukar ke situ biar jajan saya, nggak masalah. Seperti itu. Itu ya. Kemudian nanti di Abu Dhabi itu transitnya 2 jam. 2 jam itu panjenengan cuma punya kesempatan kurang lebih 50 menit, nggak sampai 1 jam. Itu untuk ke toilet, baik itu untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Begitu landing di Bandara Abu Dhabi sampai ke ruang tunggu selanjutnya, itu nanti panjenengan jalan kaki ya kurang lebih jaraknya sekitar 2 sampai 2,5 kilo. Karena di Bandara Abu Dhabi itu sangat luas sekali, kecuali kalau difasilitasi menggunakan bis. Artinya kita turun dari pesawat itu tidak melalui daratan, tapi langsung di area parkiran bandara itu. Oktober di Abu Dhabi suhunya lumayan panas, tapi di pesawat dingin seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu nah, seperti ini kabinnya. Kabin pesawat Etihad seperti ini. Jadi dalam lorong itu ada kanan, ada tengah, ada kiri. Saya nggak tahu kalau tipe pesawat yang misalkan kita tumpangi. Kalau biasanya loh ya, kanan itu 2, 3, kemudian tengah itu 4, kemudian paling kiri itu 2. Semuanya ada monitornya atau ada televisinya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau misalkan nanti Bapak Ibu itu masuk kemudian mendapat angka kursi itu di atas angka 30 kursinya, maka sudah bisa dipastikan panjenengan duduknya itu agak paling belakang. Satu pesawat Etihad itu kalau yang serinya itu A320 itu kurang lebih bisa menerbangkan sekitar 500 sampai 610 orang. Itu Pak. Niku menungso kabeh Pak. Perjalanannya itu koper kabeh. Seperti itu. Itu pesawat terbesar yang kedua di dunia. Ini salah satu contohnya. Nah, ini jarak antara kursi depan, kursi yang kita duduki dengan depannya. Insya Allah panjenengan untuk selonjor tidak bisa. Tapi antara dengkul dengan kursi depannya, insya Allah tidak akan menempel, masih ada sekitar 1,5 jengkal atau 1,5 kilan.
Nah seperti ini. Nanti panjenengan di pesawat akan mendapatkan fasilitas yang pertama adalah bantal leher tipis. Walaupun dari kami nanti insya Allah ada bantal lehernya, tapi nanti di pesawat ada bantal lehernya seperti ini. Seperti ini. Kemudian akan dapat selimut. Selimutnya itu kalau pesawat internasional, terutama pesawat-pesawat Timur Tengah itu selimutnya boleh dibawa pulang buat koleksi. Kalau pesawat lokal, Garuda, Lion, HT dan sebagainya itu tidak boleh dibawa pulang karena mereka menggunakan sistem sekali pakai dua gitu. Jadi panjenengan itu nanti dari Jakarta ke Abu Dhabi dapat satu selimut, Abu Dhabi ke Saudi dapat satu selimut, kan dua gitu. Dari Saudi ke Abu Dhabi selimut lagi tiga, Abu Dhabi Jakarta dapat selimut lagi jadi 4. Lumayan tuh di koleksi gitu. Atau memang kadang-kadang nggak ada nih. Insya Allah saya pasti punya 2 lemari di rumah. Karena setiap berangkat saya simpen di tas untuk kenang-kenangan. Kemudian akan mendapatkan starter kit, itu isinya itu penutup telinga biar tidak bising. Biasanya kalau pas pesawat itu take off ataupun landing, itu nanti telinga kayak kesumpal dulu Pak, ngangin nih kok. Itu akan dapat 2 busa penutup telinga, penutup mata untuk tidur, kemudian sikat gigi sama pasta gigi, sekaligus headset untuk audio monitor di dalam jok itu. Audionya atau headsetnya tidak boleh dibawa pulang seperti itu. 8 jam nanti servis. Nah ini salah satunya toilet pesawat seperti ini. Bagi yang sudah pernah naik pesawat alhamdulillah. Bagi yang belum bisa melihat seperti ini. Kalau nanti di dalam toilet pesawat itu panjenengan melihat, saya rincikan dari yang paling kecil dulu, melihat tulisan FLUSH flush, FLUSH flush itu biasanya terletak antara kanan ataupun kiri toilet. Itu fungsinya untuk rujuk. Apa ya bahasa Indonesia ya? Nyetok. Apa itu? Supaya nyiram. Kemudian di sini ada keran, itu ada air panas atau air hangat sama dengan air dingin. Di sampingnya sebelah kanan atau sebelah kiri biasanya ada gelas kecil-kecil lah segini. Itu setiap jam akan diganti. Setiap jamnya itu isinya 50 sampai 70 cup. Fungsinya adalah untuk pamit seperti itu. Nah, kemudian di sebelahnya gelas itu ada tisu yang tipis, kayak tisu-tisu seperti ini. Itu biasanya isinya 2 kotak, 200 pieces, 200 lembar. Di sebelahnya lagi ada tisu yang kasar, itu biasa digunakan untuk bule-bule atau orang-orang luar yang tidak pernah capi, ya, itu buat ngelap seperti itu. Jadi pintar-pintar kita menggunakan fungsi toilet pesawat sebaik mungkin, karena airnya juga dibatasi. Jadi cara yang paling, dan ini tempatnya sangat sempit sekali, seperti itu, sangat sempit sekali, dan rawan sekali dengan hal-hal yang najis. Makanya kalau bapak ibu nanti dipesan kok harus buang hajat, entah itu hajat buang air kecil ataupun kita lap, kira-kira sudah memastikan yang belakangnya untuk landetan itu kering, yang untuk duduk itu kering, baru kita tempeli lagi tisu untuk alas duduk kita waktu mau buang hajat. Sebisa mungkin hindari pakaian kita terkena najis, karena di sini rawan sekali najis. Ya pesawat isinya mau 500, nek campur karo bule lah, kita tadi kan apa? Kamu bule itu nomor-nomor aja Pak, seperti itu. Nah itu seperti ini nanti seperti ini. Di dalam ada parfum, ada sampo, ada untuk cuci muka berupa tisu basah dan lain sebagainya. Nanti bisa panjenengan lihat sendiri, kira-kira Google sama bola diambil di bawah nggak apa-apa, halal itu. Itu memang sudah menjadi fasilitasnya bagi penumpang pesawat. Nah seperti ini. Ini teknik jalan seperti itu.
Dan kalau pas menyiram itu bukan kayak di rumah kemudian air kan bocor seluruh, bukan, tapi angin yang menyedot itu, seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kalau dia seperti ini. Menunya Etihad itu banyaknya seperti ini. Jadi jangan kaget. Kenapa kok saya pilih Etihad? Selain nyaman, jembar, enak, fasilitasnya banyak, makanannya enak, tur kita sebagai orang Indonesia pasti makan. Karena ini belum tentu panjangan habis, Bu. Belum tentu habis ini. Saya sendiri aja belum tentu habis. Tapi kadang-kadang saya nambah. Saking enaknya saya nambah. Seperti itu. Dan di Etihad itu kalau memang belum kenyang, boleh nambah. Boleh sekali nambah. Tinggal bilang sama pramugarinya, minta makan, itu pasti dikasih. Seperti itu. Nah ini salah satu contohnya. Cuman ini kalian ngeling-ngeling, biasanya ibu biasanya Pak, ini bapak-bapak yang ngertos. Biasanya yang katanya ibu itu soal tas dia sama makan. Khusus untuk mealnya di pesawat atau makan di pesawat, apapun yang ada di sini setelah selesai makan tidak boleh dibawa keluar dari pesawat. Itu walaupun garpu, dia pasti itu kok coklat itu pun tidak boleh dibawa keluar. Nanti sudah ada petugas pramugari yang akan membersihkan seperti itu. Menunya nanti pas dengan terbang 1,5 jam setelah di atas akan dibagikan menu. Makanya mau nasi atau mau telur atau mau nasi ikan atau nasi daging atau mau bihun dan sebagainya, banyak banget menunya. Etihad itu rata-rata ada 9 menu yang ditawarkan ke penumpang. Makanya di Etihad itu boleh nambah itu karena saking menunya saking banyaknya. Seperti itu. Makan selesai, menunggu jam makan lagi. Kita makan yang pertama saja belum kenyang, 1 jam atau 2 jam setelah terbang, kita akan diberikan snack seperti ini. Ada madunya, rotinya itu gedenya HP kita nih ibu. Ini telur coklat keluar, isinya daging sama ayam. Belum rotinya, belum kue basahnya dan sebagainya, masih ada buahnya dan sebagainya, masih ada saladnya dan sebagainya. Wah, harus masih nolak-nolak maaf lah istilahnya. Gambarnya bahasa Jawa nolak makan Pak. Karena saking banyaknya yang ditawarkan, belum lagi itu snack keringnya. Snack keringnya itu ada potato, ada kacang dan lain sebagainya, termasuk kurma. Nah itu salah satunya menunya seperti ini. Minumnya dari mulai terbang sampai landing tidak berhenti untuk ditawarkan kepada penumpang. Nah, landing di Abu Dhabi kurang lebih sekitar jam 12:30. Ini salah satu ruang tunggunya seperti ini. Jadi nanti kalau mau lihat mobil Ferrari, mau lihat mobil-mobil sport yang lain, di area seperti ini banyak sekali. Biasanya dipajang antara 2 sampai 3 mobil Pak. Nah, jadi foto-foto buat selfie. Misalnya tengok omah di ini Karimun gitu, itu pun mobil paling sport di super mirip. Nah di sana ada mobil yang harganya itu kalau di Indonesia dijualnya kurang lebih sekitar 125 miliar. Nah, nanti bisa foto-foto di sini. Di sini DV-nya 2 kali lipat daripada Dieng. Jadi jenengan harus siap-siap pakaian yang benar-benar hangat. Gitu. Ini di sini nih. Sekitar itu banyak sekali kafe-kafe. Harganya kalau nasi itu kurang lebih rupiahnya sekitar 90.000 rupiah. Kalau air minum 1 botol itu kurang lebih harganya sekitar 32.000 rupiah. Air putih Pak, ukuran aqua 600 ml atau yang tanggung itu harganya sekitar 32.000 rupiah. Bayarnya kalau mau pakai rupiah bisa, tapi yang warnanya merah. Nek warnanya biru pragelem Pak. Jadi uang itu nggak ngerti duit Bu. Kalau mau bayar pakai rupiah boleh, silakan, tapi pakai uang yang warna merah. Kalau di rumah, dari rumah sudah membawa bekal uang rial, silakan bayar pakai rial. Karena di Abu Dhabi ini
mata uangnya adalah dirham. Seperti itu. Nah, di sini nanti kurang lebih cuma duduk antara 30 sampai 50 menit. Bapak Ibu nanti silakan yang mau ke toilet dan sebagainya. Di pesawat selama 8 jam pasti akan menabrak sholat maghrib dan juga isya. Panjenengan mau sholat di atas pesawat boleh, jamak takdim kosor. Panjenengan mau sholat di Abu Dhabi, di mana? Di Rolando Abu Dhabi boleh. Masjidnya 2 kali lipatnya ini. Musolanya ini dulu, Pak. Musolanya itu 2 kali lipatnya ruangan ini. Itu. Kalau di luar negeri sana itu memang musola itu gede-gede banget. Tidak kayak di Indonesia. Mall di Indonesia parkiran kalau musolanya gede parkirannya. Seperti itu. Nah, ini salah satu jalan menuju ke gate atau pintu pesawat selanjutnya. Di Abu Dhabi nanti kurang lebih panjenengan bisa berada di pintu antara 23 sampai 35, kalau enggak antara 10 sampai angka 20 pintunya. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi nanti naik turun itu sudah biasa, tapi semuanya sudah menggunakan eskalator seperti itu. Karena di luar negeri itu memang orangnya kan suka jalan, tidak kayak di Indonesia. Gitu. Asyik itu malam ini jalannya padahal 200 meter nih Pak. Pakai motor Pak. Bukan aku. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu dari Abu Dhabi nanti akan diterbangkan jam 02.35 menit atau setengah 3. Setelah setengah 3, 2 jam terbang menuju airport Jeddah. Anggap saja di Jeddah gitu aja. Airport Jeddah, nanti setelah pengurusan imigrasi, kemudian koper, kemudian check-in bis dan sebagainya, panjenengan langsung menuju ke Madinah ataupun Mekah. Gitu. Tergantung dari terbangnya nanti rutenya itu harus ke Mekah dulu atau ke Madinah dulu. Kalau ke Mekah dulu itu berarti nanti panjenengan di Abu Dhabi itu langsung ganti pakaian ihram karena mikotnya di atas pesawat. Jadi begitu sampai Mekah langsung melaksanakan umroh. Tapi kalau di Madinah dulu itu nanti perjalanan kurang lebih sekitar 5 sampai 6 jam dari Jeddah. Seperti itu. Nah, ini kita lewati, kita anggap saja kita berhentinya di Mekah dulu. Jadi Madinahnya belakangan. Artinya kita selama transit di Abu Dhabi itu kita langsung mengganti pakaian kita itu dengan pakaian ihram. Seperti itu. Karena nanti di tengah-tengah perjalanan dari Abu Dhabi ke Saudi, pramugari itu akan mengatakan atau pilot akan mengatakan bahwasanya ini sudah melewati batas mikot. Jadi jamaah yang mau umroh yang sudah berpakaian ihram untuk melafalkan niat umroh itu nanti biasanya akan dibimbing. Jadi tidak usah khawatir seperti itu. Begitu di Mekah, ini nanti hotel yang akan ditempati jamaah Bapak Ibu semuanya. Dari depannya seperti ini. Ini hotelnya milik orang Aceh yang pernah saya sampaikan itu. Namanya Elaf Al-Masyair. Bagi mahasiswa Aceh yang berstudi di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Yaman, dan juga di Sudan. Khusus mahasiswa Aceh yang kebetulan pas melaksanakan ibadah umroh atau ke Saudi itu menginap di sini gratis. Itu. Kemudian sekian persen dari pemasukan hotel ini itu didonasikan di salah satu panti asuhan yatim piatu di Nangro Aceh Darussalam. Tempatnya itu di daerah Pidi. Itu ada korban tsunami tahun berapa itu saya lupa. Itu untuk mendonasikan di situ dibiayai dari mulai dia kehilangan sekolah sampai selesai S2. Hebatnya hotel ini seperti itu. Ini salah satu hotel miliknya orang Aceh. Itu. Anggap saja kita sudah melaksanakan umroh nih Pak. Kita pengenalan dulu di daerah Mekah, atau anggap saja kita belum melaksanakan proses umroh, tapi kita pengenalan dulu tentang Mekah dan lain sebagainya. Seperti itu.
Nah, karena nanti panjenengan itu mendarat di Jeddah itu kurang lebih sekitar jam 4:30 itu sebelum subuhnya di situ jam 5:24, maka panjenengan nanti begitu sampai bandara Jeddah, hal yang pertama kali harus panjenengan lakukan beserta rombongan yang lain adalah sebelum mengantri di imigrasi, carilah musola terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat subuh. Di Jeddah itu terkenal imigrasinya paling lama, karena petugasnya kayak gini, lek libur jigan, sing tekan nyekeli rokok, sing kiwa nyekeli HP. Begitu ada jamaah datang, paspor yang didelok ngeten iki, mboten diperiksa di komputer, stempel jebret, ken lunga, orang juga ndang liyane. Balas si chattingan sike, nyuwun entek rokok sike, gawe dan sike, itu udah biasa. Di Jeddah itu udah biasa seperti itu. Jadi nanti panjenengan tatkala di Jeddah, di bandara Jeddah, melihat sesuatu hal seperti itu jangan kaget. Makanya dari sekarang kita harus berlatih sabar. Kadang-kadang bahwa 40 orang jamaah itu bisa keluar dari imigrasi itu bisa 2 jam paling lama. Padahal kudune nek petugasnya tertib setengah jam pun selesai Pak. Tapi karena petugasnya sakarpe dhewe ya, akhirnya bisa 2 jam. Seperti itu. Nah, ini lobinya, resepsionisnya seperti ini. Hotel yang akan ditempati Bapak Ibu semua. Hotel kami dari tahun 2012 sampai terakhir sebelum Covid 2019, bulan apa ya lupa saya itu, November Oktober itu di 2012 tidak pernah ganti. Kalau pas saya bawa nggak pernah ganti. Hotelnya di sini terus. Kenapa kok saya milih hotel ini? Satu, lobbynya luas, untuk mengumpulkan 500 orang dalam satu lobby itu bisa. Saking luasnya lobbynya, liftnya ada 6. Satu lift bisa kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi sangat enak sekali, mengantrinya tidak terlalu lama. Kalau hotelnya besar tapi liftnya sedikit, waduh, sakit banget jemaah. Makanya kita pilihkan hotel yang jaraknya dekat, lobbynya luas, liftnya banyak, seperti itu. Dan rata-rata kita nanti akan mendapatkan lantai di atas lantai 4. Baru kita akan bisa mendapatkan kamar. Ini lobbynya. Ini salah satu lobbynya, seperti itu. Ada welcome drinknya, itu ada air lemon sama air jahe lemon, sama roti. Rotinya cili-cili Pak. Mungkin rotinya itu setengah remote tinggi, tapi lagi ini gula sama tugas semua dicampur Pak, saking manisnya. Ini salah satu lobbynya seperti ini. Nah, seperti ini salah satu lobbynya. Masih di hotel yang sama, Elaf Al-Masyair. Itu. Ini hotel. Nah, ini liftnya. Ini liftnya, kanan kiri ada 6 lift. Ada 6 lift totalnya. Kalau informasi terakhir beberapa minggu yang lalu diinformasikan katanya liftnya nambah lagi 4. Tapi Allah alam bisawab, karena belum kesana lagi. Insya Allah nanti kesana mendampingi Bapak Ibu semua. Ini liftnya 6 seperti ini. Kondisi liftnya seperti ini. Itu. Kemudian, nah ini area menuju kamarnya. Lantainya pun menggunakan karpet. Itu. Ini foto real Pak, bukan foto-fotoan loh ini. Ini fotonya real. Jadi insya Allah ini Bapak Ibu di sini semuanya. Jarak antara kamar dengan lift tidak perlu harus memutari menghubungi satu lantai. Jarak antara kamar dengan lift itu sangat dekat banget, sangat dekat banget. Kalau liftnya banyak, kemudian jaraknya dekat seperti ini. Ini yang kita pilihkan untuk jamaah kita seperti itu. Ini kamarnya. Satu kamar itu berempat, cowok sendiri, putri sendiri.
Kalau yang membawa pasangan kok mau berdua sama garwane itu biayanya sudah beda lagi. Gitu. Kalau harga paketnya satu kamar berempat, makanya itu ada 4 dipan, 4 kasur seperti itu. Itu kondisi kamarnya seperti ini. Itu. Jadi kan buka jendela itu sudah kelihatan orang jamaah di Masjidil Haram. Kalau jenengan kok dapat lantainya di lantai 23, Ka'bahnya kelihatan. Gitu. Hotel ini jenengan di lantai 23 sampai 27 itu buka jendela, Ka'bahnya kelihatan. Seperti itu. Ini toiletnya. Untuk mandi memang menggunakan kaca terbuka. Jadi jangan sekali-kali ngejak konten harus bareng. Gitu. Sing siji dodok, siji adus, ketok kabeh kok pakai. Gitu. Jadi tetap antri aja. Satu kamar berempat itu kalau untuk mandi memang nggak kelamaan, mungkin 20 menit itu cukup, sangat cukup sekali. Walaupun dekat, saya sarankan kalau ke masjid jangan mepet-mepet waktu adzan. Paling aman itu kalau memang benar-benar mau masuk ke dalam Masjidil Haram, mau mendekati Ka'bah, walaupun tidak bisa menempel di Ka'bah, itu paling tidak 1 jam sebelum adzan panjenengan semua sudah berangkat ke Masjidil Haram. Ini seperti ini. Handuk sudah disediakan. Bapak Ibu tidak perlu bawa handuk. Di Madinah, di Mekah, handuk sudah disediakan. Baik yang handuknya itu handuk gede ataupun handuknya handuk kecil sudah ada. Sabun, sampo, sikat gigi, sabun, sampo, kemudian pasta gigi sudah ada. Tidak perlu bawa. Nek misalnya pengen ngirit, gitu. Nek mosok pengen sabun lu siji kok ilang bawa lu kebangetan. Karena sabunnya itu misalnya cair semua, tidak ada yang batangan. Tapi menginformasikan kepada jamaah, fasilitas hotel itu mulai dari handuk sampai sabun, sampo dan sebagainya sudah disediakan oleh pihak hotel. Itu. Nah ini yang dari kemarin tak sampaikan. Kalau panjenengan membawa pasangan, kemudian harus pisah di dalam Masjidil Haram, jangan sekali-kali ngapalin ngapalin nomor pintu. Sing diapalin ini toilet 3. Ini panjenengan dari toilet nomor 1 di ujung Masjidil Haram akan kelihatan angkanya. Karena angka 3-nya kurang lebih gedenya segini. Itu. Toilet 3. Dawratul Miyah. Itu. Ini yang apa namanya, yang menjadi, kalau jenengan nyari di YouTube itu toilet 3 penuh kenangan, tempat favorit janjian bertemu dengan jamaah, ada di YouTube itu. Silakan dicari. Itu fenomenal banget. Jadi panjenengan hilang dari pintu mana saja, yang penting patokannya boleh ini. Dari toilet 3 ke hotel kita, ini jaraknya itu tidak lebih dari 300 meter. Cuma lurus mawon. Lurus mentok niku hotel, hotel. Niku begitu keluar dari hotel itu sudah kelihatan angka 3-nya. Jadi patokannya paling enak ini, Pak. Ini patokan paling enak ini. Jenengan mau hilang di pintu 1, mau hilang di pintu 90 dan sebagainya, jenengan bersani angka 3 itu pasti ketemu. Pasti ini. Itu. Nah, ini di dalam Masjidil Haram, di dalam toilet Masjidil Haram seperti ini. Jadi misalnya jenengan kok kebelat itu, kalau lebih nyampe waktunya ke hotel, mendingan balik ke hotel. Karena kalau enggak pindah toilet yang lebih jauh sedikit, yang penting belum ramai. Karena sudah bisa dipastikan setiap saatnya ramainya kayak gini, Pak. Di dalam hotel itu ramainya kayak gini. Kalau yang perempuan tidak bisa saya foto, ya nggak benar ya. Itu. Jadi yang saya foto yang toilet laki-laki saja, seperti ini, kayak gitu. Ini di dalam toiletnya, antrian untuk menuju ke toiletnya. Ini tempat wudhunya. Tempat wudhunya seperti ini. Kalau pas musim dingin yang keluar itu air hangat. Kalau pas musim panas itu bisa pilih air hangat ataupun air dingin. Toiletnya di sana seperti itu, Pak. Betul kalau ini loh, Pak, gitu loh, Pak.
Ajeng wudu, ke tengah-tengah wudu sambil entek mati. Seperti itu. Nah, itu jadi salah satu patokan yang harus Bapak Ibu cermati itu adalah bagaimana kita mengenal lebih dalam tentang dunia yang akan kita dijelajahi di sana, baik untuk ibadah ataupun untuk hal yang lain dan sebagainya, seperti itu. Nah ini Pak, di dalam Masjidil Haram, di toilet Masjidil Haram tidak ada yang namanya toilet duduk, baik di Madinah ataupun di Makkah. Semuanya toilet jongkok seperti itu. Tombol yang ada di sini, di atas ini, di belakang kita, itu tombol untuk menyiram. Itu jarak antara lubang dengan dasar itu kurang lebih sekitar 1,5 meter. Itu segala apapun yang ada di situ berarti siram ketok kabeh Pak. Selang ini untuk bahasa untuk membersihkan diri setelah membuang hajat. Kemudian yang putaran ini yang ada panah putihnya itu untuk mandi. Seandainya mau mandi ada showernya, airnya tidak ada air dingin, semuanya air hangat semua. Seluruh toilet di Masjidil Haram itu airnya air hangat semua. Jadi ini banatus kok sumuk itu dimaklumi. Tapi bukan air Zam-Zam Pak, ini air murni, air sulingan. Di Madinah pun seperti itu. Kalau di Madinah itu keramiknya ini kan tegel. Kalau bahasa kita tegel Jawa biyen Pak, zaman biyen tegel kotak-kotaknya loh Pak. Kalau di Masjidil Haram lantainya seperti ini. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu sudah marmer, sudah keramik. Bedanya di situ saja. Dan itu juga tidak terlalu luas toiletnya, baik putra ataupun putri tidak terlalu luas toiletnya. Jadi sebisa mungkin nanti panjenengan bisa mengenal area Masjidil Haram, baik di Mekah ataupun di mana di Madinah, agar nanti tidak tidak kagum ataupun tidak kaget. Kemudian untuk jarak dari pintu masjid menuju ke toilet itu, selama jenengan itu masuknya itu dari pintu 1 sampai pintu 20, itu yang paling dekat itu adalah toilet nomor 1 sama toilet nomor 3, 1 sampai 20. Kalau dari pintu 20 ke atas sampai pintu 98 itu semuanya jauh semuanya. Karena pintu yang paling dekat dengan area tawaf atau dengan Ka'bah itu cuma pintu 1 sampai dengan pintu 20. Yang lainnya itu dari pintu menuju Ka'bah itu sangat jauh-jauh banget. Jadi dengan nanti kalau dari hotel menuju ke mana, ke Masjidil Haram itu harus pintar-pintar milih pintu. Makanya dari awal saya sering mengatakan seluruh jamaah kalau bisa keluar masuk masjid silakan menggunakan pintu nomor 9, di mana itu adalah pintu keluar masuknya imam dan juga pintu keluar masuknya jenazah yang akan disolatkan. Gitu. Nah nanti setelah panjenengan sampai di Masjidil Haram, ya toh, kemudian turun ke area tawaf, kemudian tawaf 7 kali. Setelah selesai sholat di belakang makam Ibrahim. Setelah selesai di makam Ibrahim, kemudian berdoa di Multazam. Setelah berdoa di Multazam, panjenengan diarahkan berjalan menuju Mas'ah atau tempat sa'i, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Sebelum sa'i itu dilaksanakan, disunahkan untuk meminum yang namanya air Zam-Zam. Monggo silakan diminum air Zam-Zam Jawanya itu sambil kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an
wasyifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Moga Bapak Ibu silakan diminum zam-zam Jawanya. Insya Allah dalam waktu dekat panjenengan akan berhasil untuk minum zam-zam yang murni dan asli dari tanah suci. Amin. Bapak Ibu, kita teruskan nih. Masih konteksnya ibadah di dalam pesawat dan juga pengenalan pesawat dan lain sebagainya. Nanti panjenengan Bapak Ibu itu nanti akan mendapatkan satu koper ukuran sekitar 24 inch itu, kemudian tas ransel, kemudian juga tas paspor yang lebarnya atau ukurannya kurang lebih sekitar satu laptop ini. Itu nanti silakan monggo disesuaikan dengan barang bawaan Anda, panjenengan semua. Nanti inilah barang-barang yang akan dibawa oleh Bapak Ibu, baik itu jamaah haji ataupun jamaah umroh. Hanya saja jumlahnya yang menyesuaikan. Kalau jamaah haji itu kurang lebih antara 38 sampai 42 hari. Tapi kalau umroh itu kita nanti cuma 9 dan juga 12 hari. Jadi barang-barang bawaan Bapak Ibu nanti disesuaikan jumlahnya. Tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Ini hanya sekedar contoh yang biasanya saya lakukan. Kenapa kok saya lakukannya konten printil seperti itu? Karena saya tidak mau saya sendiri terrepotkan karena ada barang bawaan saya yang kelupaan saya bawa, ataupun justru yang harusnya saya bawa tapi malah tidak saya bawa. Jadi saya mencoba menulis sesuai dengan kebutuhan saya pribadi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau membawa tidak harus sama dengan ini. Ini hanya contoh saja. Terutama piring, gelas, sendok. Itu kenapa kok saya sertakan? Karena kadang-kadang, cuma kadang-kadang Bapak, kadang-kadang di Madinah itu prasmanan tapi piringnya bukan piring mika, melamin ataupun piring kaca. Piringnya piring plastik yang tipisnya loh. Kayak model mika-mikanya loh, tipisnya seperti itu. Jadi saya nggak bisa makan pakai piring seperti itu. Makanya saya kadang-kadang bawa itu fungsinya kalau pas di Madinah itu dapat catering yang tidak menyediakan piring, saya bisa menggunakan piring yang saya bawa sendiri. Seperti itu. Kemudian sendal jepit itu saya sarankan panjenengan kalau misalkan umroh besok dari rumah itu jangan menggunakan sendal, lebih baik sepatu. Sendalnya dilebur tas. Karena kalau panjenengan itu dari rumah sudah bawa sendal, bismillah setengahnya 50% dengan sedekah sendalnya mesti hilang Pak. Itu. Karena nanti di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram di Mekah itu sendal panjenengan itu dicopot, dimasukin tas dan dibawa masuk dalam masjid. Jangan sekali-kali panjenengan ninggal sendal itu di depan pintu masjid. Tidak nyampe 10 langkah jenengan melangkah dari pintu, sendalnya mesti sapu atau tugas kebersihan. Seperti itu. Jadi ngawekan itu saya biasanya yang saya lakukan itu karena 12 hari setiap saya mengawal jamaah itu tak gue serep berapa saya bulan 2 pasang. Nek sekiranya iso jogo sendalnya dhewe bawa satu pasang pun tidak apa-apa. Yang penting satu pasang itu lengkap kiwa kali dengan akun sak pasang nih kiwa kabeh Pak. Akun seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian celana dalam, kaos dalam, singlet atau seperti itu secukupnya saja. Artinya kalau memang terbiasa menggunakan sport ataupun singlet, silakan dibawa. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Fungsinya sih enggak begitu. Makanya tidak harus seperti ini yang biasa saja. Yang biasanya saya lakukan itu seperti itu. Gambarannya seperti ini yang tak sampaikan ke jamaah.
seperti itu. Nah, ini kayak ikromnya 3 helai. Kalau laki-laki itu kan nanti panjenengan bapak-bapak nanti dapatnya cuma 2 helai Pak, atas sama bawah. Tapi saya selalu membawa 3 helai. Kenapa kok 3 helai? Karena saya itu umrohnya paling tidak itu 3 kali selama 12 hari nanti. Saya takutnya kalau yang bawah itu kena najis. Kalau yang atas insya Allah masih aman, gitu. Tapi kalau yang bawah itu rawan kena najis. Nek panjenengan sedaya itu sregep ngumbahi teng mriko, itu silakan bawa 2 helai saja cukup. Karena nanti bapak-bapak itu nanti akan mendapatkan kain ikram dari kami. Isinya 2 helai atas dan bawah. Jadi membawa itu pun sudah cukup. Yang penting jenengan bisa menjaga ikram itu agar tidak najis. Kemudian nek kira-kira ora tepung dikumbah dhewe, dipepe dhewe. Seperti itu. Nah, saya kan nggak pernah ngecuci. Nek kira-kira rebet nek kalau luntung, kalau kareti. Seperti itu. Maka saya ubah bagian itu teng omah. Seperti itu. Kemudian baju ikram itu ibu-ibu 2 setel silakan. Gak harus baju ikram, pakai gamis biasa pun gak masalah. Yang penting semuanya tertutupi dalam berikram kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu hanger jepit baju silakan mau membawa atau tidak monggo. Tapi kalau hanger di sana di hotel turah-turah. Di Saudi itu kalau laundry itu kalau kita melondri itu bonusnya hanger. Dan biasanya hanger itu cuma ditaruh di hotel. Jadi siapa saja boleh memakai. Itu. Tapi kalau mau membawa silakan. Karena gelang fungsinya untuk menghitung tawaf. Itu fungsi membawa karet gelang itu untuk menghitung tawaf. Pada saat kita memulai tawaf, kita taruh karet gelang itu 7 butir atau 7 buah karet gelang di salah satu pergelangan tangan kita. Begitu 1 putaran kita pindahkan gelangnya, 2 putaran kita pindah lagi, 3 putaran sampai selesai. Itu fungsinya karet gelang. Tas krasa fungsi yang pertama adalah untuk tempat sendal tatkala mau masuk Masjidil Haram. Fungsi yang kedua adalah untuk menaruh barang-barang bawaan kita yang sekiranya kita tidak mau mencuci di sana. Jadi pakai kotor atau celana dalam yang tidak mau kita cuci di sana, silakan dimasukkan ke dalam tas krasa. Fungsi yang ketiga, tas krasa fungsinya adalah untuk ngantongi selimutnya pesawat Etihad. Menarik tak? Boleh selimutnya boleh dibawa pulang. Karena kalau nggak panjang bawa pulang selimutnya jadi dibuang. Daripada dibuang, lumayan kepulang lagi selimut ke pesawat di rumah. Seperti itu. Sarung atau mukena silakan. Mau membawa sarung, saya biasanya sarung itu cuma 2 yang saya bawa. Kadang-kadang cuma 1 karena saya lebih banyak menggunakan jilbab seperti ini dibandingkan menggunakan sarung seperti itu. Kemudian tali plastik atau tampar itu biasanya kalau jamaah-jamaah Indonesia, khususnya Jogja, khususnya lagi itu jamaah yang manasnya di Al-Qur'an, itu begitu masuk kamar mandi di dalam hotel, langkah pertama adalah gawe jemuran nganggo tampar. Itu biasanya seperti itu. Itu jamaah-jamaah seperti itu. Untuk jemuran orang di luar itu nggak perlu sebetulnya. Tapi kalau misalnya mau bawa lebih baik, karena menjemur di hotel kalau harus ke rooftop lantai atas paling atas sendiri susah, anginnya terlalu kencang. Jam 8 jangan jemur, setengah 10 harus kabur nanti Pak. Seperti itu. Jadi paling aman tuh jemurnya di dalam kamar ataupun di dalam kamar mandi. Itu. Kemudian obat-obatan sendiri sesuai dengan kebutuhan gerai rokok, loro untuk asam urat itu, untuk gerakan duit benar-benar obati. Ini mungkin kata nih, seperti itu Pak. Itu. Kemudian lampu senter jika membutuhkan. Lampu senter sebenarnya tidak dibutuhkan, ini hanya untuk jamaah haji tatkala mabit di Musdalifah untuk mencari batu kerikil yang fungsinya untuk melempar jumroh di Mina. Seperti itu. Nih, jadi nanti bisa diseleksi sendiri. Tidak harus sama persis dengan ini jumlahnya ataupun barangnya. Monggo menyesuaikan panjenengan sedaya seperti apa enaknya.
gitu. Kemudian payung lipat itu kalau misalnya orangnya itu takut kepanasan, biasanya menggunakan payung kecil itu karena memang panasnya luar biasa di sana. Kemudian sajadah, kalau pas jenengan itu dapat di masjid yang tidak berkarpet seperti ini, memang saya selalu menggunakan sajadah. Walaupun sajadahnya itu sajadah buka yang cuma untuk satu buka kecil itu. Kemudian selotip besar atau lakban itu fungsinya biasanya kalau saya pribadi itu tak lakban di pakaian saya. Misalnya kalau udah berubah, nanti mending pulau lempit, kemudian saya gulung itu, kemudian saya lakban. Jadi koper lebih ringkas, barang bisa muat banyak, oleh-oleh bisa masuk ke dalam koper semua, seperti itu. Tisu kain sipit tidak usah, sabun cuci piring ataupun baju tidak usah, karena insya Allah sudah banyak di hotel, banyak sekali. Sambungan kabel atau kabel roll itu bagi yang membawa HP itu saya sarankan. Karena apa? Di hotel itu, di Saudi itu cas-casannya atau chargernya itu bentuknya 3. Kalau di Indonesia cuma 2. Dan di sana 3 itu gepet Pak. Jadi saya sarankan itu, walaupun cuma bawa steker yang kecil, bawa. Karena di hotel itu biasanya cuma ada 2-3 colokan. Dan itu biasanya istilahnya nggak semuanya bisa. Kadang-kadang malah charger kita yang rusak, seperti itu. Nek kebetulan bapak-bapak nanti sekamar dengan saya, kenapa? Colokan saya ada 7, bebas mau pakai yang mana saja. Kabel roll saya itu. Kemudian, nah ini untuk bawaan haji jamaah haji. Ini tidak perlu kita sampaikan. Kamera yang jelas Bapak Ibu, karena di HP itu sekarang kameranya teknologinya sudah tinggi, tidak perlu nenteng-nenteng kartuan membawa kamera yang besar. Itu, tapi mohon maaf, di dalam masjid itu kalau mau menggunakan kamera HP, hati-hati, karena kadang-kadang banyak sekali askar-askar yang nakal. Memang di Masjidil Haram di Mekah ataupun di Masjid Nabawi di Madinah tidak boleh menggunakan dan membawa kamera dalam jenis apapun ke dalam masjid. Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan kamera walaupun itu bentuknya kamera HP itu silakan, cuma hati-hati. Ora perlu ngumpet-ngumpet, yang penting hati-hati mawon. Karena kadang-kadang begini, askar itu tahu-tahu marani di dalam HP ini. Kalau askarnya baik, itu cuma nanti ditaruh di meja informasi. Kalau askarnya jelek atau buruk atau jahat, dijaluk, digembol, terus taruh suara teman-teman. Dan itu sering terjadi seperti itu. Jadi bukan saya menakut-nakuti, tidak. Tapi lebih baik saya informasikan dari sekarang itu, karena nanti panjenengan pasti tidak akan melupakan momen terindah saat tawaf, saat di Masjidil Haram, saat melihat Ka'bah, pengennya bersuah foto atau berselfie. Silahkan, tidak apa-apa, tidak dilarang, tapi lebih ke hati. Bukan masalah aturannya, tapi oknumnya askar-askar itu tidak semuanya baik. Itu. Nah, kemudian kain ikram dan sabuk. Nah, untuk bapak-bapak nanti selain mendapatkan kain ikram juga akan mendapatkan sabuk ikramnya. Itu. Nah, untuk yang ada di tas paspor, ada buku doa manasik, uang seperlunya, pas foto itu wajib. Jadi nanti panjenengan pas mau berangkat wajib ada syarat foto, wajib gitu. Saya wajibkan. Bukan untuk apa-apa, kalian jenengan hilang. Itu. Nanti akan ada kartu hotel dan juga kartu nama saya dan juga kartu nama pendamping yang ada di sana. Di dalam tas itu kan kita bagikan sebelum berangkat. Dan itu tidak boleh diutak-utak ataupun tidak boleh dipindah-pindah. Ngawe kalian jenengan hilang, itu minggiri duduki kartu hotelnya atau duduki kartu nama saya atau kartu pendamping yang mendampingi di sana. Itu ballpoint bawa Pak,
banyak nanti yang akan mendapatkan pelajaran di sana itu banyak sekali. Kalau perlu bawa blok kecil, apapun yang bisa menjadi sebuah pelajaran hidup bagi kita, tulis dan praktekkan nanti setelah sampai di rumah, seperti itu. Jadi biar umroh kita itu benar-benar berkesan, seperti itu Pak. Ini contoh seperti ini. Nah, barang-barang yang tidak boleh dibawa di pesawat, cairan lebih dari 100 mili. Makanya kenapa saya lebih menyarankan bawa sabun batang, odol juga yang kecil saja. Sabun itu perlu sasetan itu rasa oke-oke. Kira-kira yang Saudi di kumangnya betul mungkin betul keramas kan Bu. Paling 2 hari sekali kan. Dan itu di hotel sudah ada sampunya. Jadi sampo tidak perlu bawa. Kemudian peniti atau jarum, benda-benda tajam itu jangan dibawa dari rumah. Nek gunting untuk tahalul, mendingan beli di sana. Harganya paling larang cuma 2 rial. Itu bisa dibawa mulai. Itu. Nek selamat tekan rumah, iso ngomong karo tanggane, iki gunting wis tau tekan Mekah. Regane 2 rial. Nek pengen umroh ono, nek udah masih stand. Kan gitu Pak. Itu orang di masih stand bisa boleh ketemu pesawat. Gitu. Itu. Kemudian pemotong kuku. Pemotong kuku harganya cuma 1 rial, paling mahal 2 rial. Peniti di sana banyak Pak. Banyak sekali. Benda-benda tajam yang ada di sini panjenengan tidak usah bawa dari rumah. Insya Allah dari kami dari panitia insya Allah sudah menyediakan kalau memang dibutuhkan. Jadi tidak usah repot-repot panjenengan membawa itu dari rumah. Daripada nanti koper jenengan atau tas jenengan dibongkar, akhirnya jamaah yang lain juga ikut dibongkar. Karena kalau ketahuan satu, yang lain akan tertahan Pak. Kalau Saudi seperti itu aturannya. Jadi misalkan ada koper satu ketahuan bawa gunting komplit nih, nanti semuanya kan dibeda semuanya rombongannya. Kan kasihan yang lain Pak. Kasihan sing soma wis ragowo dari dibongkar, dudal-dudal, notot dewi meneh dan sebagainya. Maka lebih baik untuk benda-benda tajam yang ada di sini termasuk cairan sabun lah apa itu nggak usah membawa. Nek memang kudu nggo sabun nih, sabun batangan. Sabun batangan itu sing sabun keras sekali Mas itu. Seperti itu. Jangan sabun cair. Itu. Sekian dan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, satu hal di sini baik berangkatnya ataupun pulangnya ini mohon maaf, ini yang perlu saya sampaikan secara detail. Biasanya kalau jamaah haji ataupun jamaah umroh, fungsi lakban itu yang kedua selain untuk melakban barang-barang yang lain, untuk meringkas barang-barang yang lain adalah muntet air Zam-Zam. Paham maksudnya muntet Pak? Jadi dari hotel berangkat ke Masjidil Haram bawa botol kosong, dari Masjidil Haram pulang ke hotel itu membawa air Zam-Zam yang ditaruh di botol kosong. Sesampainya di kamar hotel, botol tadi diblebet menggunakan lakban. Memang di X-ray tidak ketahuan, benar, di X-ray tidak ketahuan, tapi itu saya larang. Kalau sampai ada jamaah saya membawa itu, langsung saya denda. Bukan masalah apa-apanya. Satu resiko yang pertama, kalau ada yang ketahuan, nanti satu rombongan kena semua. Dendanya mahal, paling tidak sekitar 2.500 sampai 3.000 rial. Hanya gara-gara Zam-Zam satu botol. Nek sebagai panitia tak berbagi ke jamaah nggak mungkin Pak, nggak mungkin mau dan nggak mungkin mampu karena 3.000 rial itu banyak. Tapi kalau kita nggak sendiri sama panitia terlalu berat bagi kami. Makanya kalau ketahuan biasanya biro atau panitia sebelum berangkat dari hotel menuju ke bandara mau pulang
pasti akan ditimbang dulu kopernya, kemudian dicek lagi isinya di depan yang punya koper. Kalau ada jam-jam buang, ngeyel konangan di tengah jalan, denda langsung. Itu kalau saya seperti itu. Lebih baik saya mengorbankan satu orang, menyelamatkan rombongan yang lain, daripada saya kalah dengan satu orang, tapi ujung-ujungnya yang lain ikut susah. Saya nggak mau seperti itu. Jadi kalau memang mau membawa air zam-zam, bawa apa adanya seperti ini. Nek yakin kalau Gusti Allah selamat mergo iki nggo tangga ning omah, insyaallah gak kena apa-apa. Sudah banyak jamaah yang membuktikan. Tidak hanya satu botol, bahkan satu jerigen isi 5 liter dibawa lolos sampai ke Jakarta. Lolos. Yakin mungkin bismillah selamat. Gak perlu disembunyikan. Dan saya paling tidak suka jenengan berangkat dari rumah niatnya umroh untuk ibadah. Banyak ibadah ramu mulai kayak jam-jam itu lagi. Bener apa karena Pak? Dari ibadah malah mutet barang kasmiro. Padahal nanti insya Allah akan ada jatahnya per jamaah itu. Kalau tidak dilarang sama pihak Saudi, ada jatahnya masing-masing satu jamaah itu mendapatkan 5 liter air zam-zam. Jadi tidak perlu umpet-umpet, tidak perlu. Jangan sekali-kali terpegang seperti itu. Kalau ketahuan sama saya, langsung saya denda. Walaupun belum sampai bandara, langsung saya denda. Berarti sudah niat ini mau menyusahkan satu rombongan. Saya gitu kan, dan saya tegas. Saya sangat tegas kan. Daripada nanti di tengah-tengah bandara, di tengah-tengah prosesnya pada jamaah mau pulang kok, yang lain malah susah, mendingan satu orang saya korbankan. Itu saya. Jadi mohon maaf, bukannya saya galak atau apa, tapi ini lebih untuk kemaslahatan dan keselamatan kita bersama. Karena nanti di Abu Dhabi lebih ngeri lagi daripada di Saudi. Jangankan kok zam-zam yang dilanggar itu. Jenengan di pesawat turun di Abu Dhabi dari Saudi ke Abu Dhabi 2 jam, pas pindah terminal kok jenengan membawa minuman walaupun cuma gelas kecil, aqua cup itu dari pesawat yang dari Saudi kemudian mau masuk ruang tunggu itu ketahuan di X-ray, dibongkar semua kopernya. Mari Pak, padahal airnya dari pesawat. Makanya jangan sekali-kali punya pikiran, aku tak boleh jam-jam sih oke, nyiapin botol kosong aja. Insya Allah kalau memang itu rezeki panjenengan semua, dengan ibadahnya ikhlas berangkat dari rumah, ikhlas dari ta'ala, insya Allah Allah akan mempermudah semuanya. Jadi dan itu bagi saya juga, bagi saya sendiri kurang benar kalau baru umroh malah dilihat kalau petugas dan sebagainya hanya masalah zam-zam. Mohon maaf sebelumnya. Tapi itu yang harus saya sampaikan dan selalu saya sampaikan ke jamaah dari dulu adalah kalau misalkan ada yang ketahuan akan selalu denda di tempat. Ini macam-macam. Kadang-kadang kalau memang misalkan itu sudah terlalu parah ya dendanya ya mahal Pak. Dan kalau nggak mau membayar denda nggak akan saya terbangkan pulang. Walaupun sampai nangis-nangis itu pernah kejadian sama jamaah dari Semarang. Orang kaya. Saya suruh bayar denda nggak mau. Pokoknya kudu dibawa mulai di Indonesia soalnya harus dipeseni kalau iya ini. Padahal jumlahnya itu 3 botol aqua. Yang 1 botol itu yang 1,5 liter, yang 2 botol itu yang nomor segini. Ya akhirnya nggak terbangkan suami istri itu. Terpaksa saya tinggal karena saya nggak mau repot. Pesawat yang saya gunakan semuanya transit di negara ketiga istilahnya. Daripada nanti saya repot lagi untuk kesekian kalinya, mendingan aku korbankan 2 orang, tidak saya terbangkan. Terserah mau pulang sendiri atau bagaimana terserah. Saya nggak mau direpotkan hanya gara-gara jam-jam yang tidak seberapa jumlahnya. Itu lebih ke tegas dan mengingatkan satu dengan yang lainnya, daripada hati kita sudah bersih dalam ibadah kita, pikiran kita sudah jernih dari apa yang selama ini menimpa kita, kok harus kita kotori dengan air zam-zam yang tidak seberapa jumlahnya. Maniman paling baru propak. Harus gimana? Seperti itu. Nah, itu menjadi warning untuk kita semua.
Karena nanti itu di Jakarta kan lebih bermasalah lagi. Sedangkan orang Indonesia itu apa-apa nganggo duit. Barang ora sepiro, nek dadi perkara. Wah ini apa ya Mas? Travel-travel yang itu bebas ya Mas? Silahkan monggo. Kalau saya lebih menjaga daripada niat jenengan dari awal. Jenengan mau ke Saudi itu mau apa? Mau kerja atau mau umroh? Mau umroh, bersihkan hatinya mulai dari rumah. Sampai sana bersih, dikubah kalau Gusti Allah bersih, mulai dulu bersih. Kan tadi gua, gitu. Kayak orang laundry dulu kan. Pakaian kotor kita masuk ke laundry, harapannya itu keluar dari laundry bersih, rapi dan wangi. Kan gitu laundry itu. Sama dengan kita mau melondri sama Allah nih. Dari rumah harus kita bersihkan hati kita. Niat kita luruskan niat kita. Saya mau ibadah sama Allah. Saya mau sholat Gusti Allah di Mekah. Saya mau nengok makamnya Rasulullah di Madinah. Bersihkan niat kita. Jangan punya niat yang lain. Nek kalau digodhong dikubah resik, mulai kudune luwih resik. Sandangannya api wangi. Ojo diregeti gara-gara muntat banyu. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Yang kedua, larangan-larangan bawaan itu. Kalau panjenengan merokok sama dengan saya, gitu. Ini sekaligus edukasi, tapi beberapa orang itu menganggapnya produk nakal sidik, tapi jangan ditiru. Kalau panjenengan itu merokok dan mau bawa rokok, itu jangan sosokan nutup, tapi dibuka dulu dari. Jadi ada yang ditaruh di tas paspor itu misalkan 3 bungkus, atau di tas ranselnya itu 3 bungkus, sisanya di dalam koper. Jangan utuh satu slop atau satu pack itu ditaruh di dalam koper, mesti ketahuan. Kalau ketahuan satu dibongkar, rokoknya disita, yang lain dibongkar. Jadi hati-hati bagi yang merokok. Saya pun seperti itu. Saya bawa rokok mau 10 bungkus, 5 bungkus, 10 slop atau 1 bel itu saya pecah-pecah. Tidak semuanya saya taruh di dalam koper. Kuncinya yang paling aman seperti itu. Yang kedua obat-obatan, yang ketiga obat-obatan. Pak Kapten, saya kalau boleh saya nanya, ada yang mempunyai penyakit gula di sini? Ibu. Insulinnya masuk atau tidak? Insulin masuk, rutin. Oke. Terakhir per 2019 akhir itu regulasi Saudi itu insulin tidak boleh masuk Saudi. Sama saja boleh, karena insulin dianggap psikotropika atau barang-barang terlarang. Bagi yang berpenyakit gula mau ada insulin harus menyertakan surat keterangan dari dokter, wajib. Itu paling penting itu. Kemudian yang punya asma ada? Asma nggak ada? Asma tidak boleh membawa inhaler. Ini loh Pak Sing. Nah, tidak boleh membawa inhaler. Itu konon katanya bisa meledak di dalam koper, tapi saya nggak tahu. Informasi terakhir di 2019 seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti mohon maaf Ibu bagi yang berpenyakit gula kalau harus membawa insulin itu silakan menyertakan surat dari dokter pas mau berangkat saja dari sekarang karena masih agak lama. Itu kira-kira 3 hari atau 4 hari sebelum berangkat surat dokternya harus sudah disiapkan seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya nah ini foto, fungsi foto 3x4. Fungsinya adalah itu untuk menandai tas ataupun koper panjenengan, itu yang pertama. Yang kedua itu seandainya kok hilang itu nanti biasanya sama orang yang menemukan panjenengan, misalkan itu bukan orang Indonesia, itu kalau memang wajah kita itu tidak mau difoto atau kita menggunakan masker, biasanya akan dimintai foto dengan dibilang tas. Surah itu artinya foto.
surah gitu, atau bila menggunakan tangan seperti ini, kita kasihkan foto kita biar difoto, dan foto kita nanti yang difoto itu dikirimkan melalui WA atau Twitter ke bagian Wazaratul Hajj wal Umroh. Nah, nanti dari sana itu langsung ketahuan hotel kita di mana. Kalau hilang ya, hotel kita di mana, penanggung jawabnya siapa, itu nanti nggak nyampe setengah jam sudah ditemukan. Itu kuncinya. Kalau misalkan kok jenengan hilang di dalam masjid, nyari satu titik kemudian minta tolong orang yang Anda temui di situ. Siapapun orangnya, Bu Askar, Bu Bong Jobo, Bu apa, kasih HP-nya, kemudian suruh nelponkan nomor yang ada di dalam kartu yang ada di tas. Karena nanti dia akan dibekali kartu hotel sama kartu nama. Suruh menelponkan, gitu. Kalau bisa menelponkannya pakai HP mereka, jangan menggunakan HP kita. Dan setelah diteleponkan, jangan pernah beranjak dari jenengan duduk atau nunggu itu tadi. Karena banyak Pak. Bahkan saya pernah punya jamaah itu hilang ketemu 6 kilo. Gue wes kira-kira orang ekspektasi itu jalur mulai. Tak getak kok wong tua, rati getak mulai ke cacingnya. Nek tak jewer dosa, kan itu Pak. Ini kena dijewer. Suaranya bahasa pasaran, nah itu kan itu. Padahal di tengah haram. Nah makanya kalau hilang jangan pernah mencari atau mencoba mengeleng-eleng atau ngapalin rute hotel. Makanya tadi saya sampaikan poinnya, karena hotel kita itu dekat dengan toilet nomor 3, gitu. Maka patokannya memang harus mencari sendiri toilet nomor 3 adalah kuncinya. Jenengan mau dari arah mana saja boleh toilet nomor 3. Insya Allah gampang ketemu nih. Karena di belakang toilet 3 itu udah hotel bintang 5, dan di situ ada kafenya atau rumah makannya, dan di situ banyak orang Indonesia, tempat untuk nongkrong dan juga untuk jajan dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah ditemukan di toilet 3 itu. Makanya jangan ragu-ragu. Kalau memang seandainya kalau memang harus mencari sendiri, ajar kental dan sebagainya, silakan cari toilet nomor 3. Tapi ingat Bapak Ibu, foto itu harus ada di dalam tas kita. Paling tidak minimal 3 lembar atau 4 lembar, minim banget. Kemudian di Madinah itu sekarang nomor pintunya itu sama nomor pagarnya sudah bukan abjad kecil lagi. Kalau dulu itu nomor 1 sama nomor sekian, sekarang nggak ada. Nomornya sekarang sudah kepala 3, 325, 300 sekian, seperti itu di Madinah. Panjenengan nanti itu di Madinah tepat di pintu, kalau dulu itu pintu 15, 16, 17, 18. Itu paling dekat itu. Hotelnya kurang lebih dari sini ke tulisan laundry biru itu di selatan jalan sampai ke pagar Madinahnya. Itu kurang lebih segitu. Jadi sangat dekat sekali. Patokannya karena depan Masjid Nabawi itu ada Tugu Jam. Dari hotel ke Tugu Jam itu cuma 100 meter, nggak nyampe bahkan. Maka patokannya adalah Tugu Jam tersebut. Dimanapun panjenengan hilang di dalam Masjid Nabawi, keluar dari pintu manapun, carilah Tugu Jam. Di sekitar Tugu Jam itu ada air mancurnya, kemudian ada burung darahnya. Itu titik meeting pointnya kalau hilang, kesasar atau janjian sama teman yang lainnya di situ paling enak. Jaraknya nggak sampai 100 meter dari hotel itu nggak sampai 100 meter. Karena Tugu Jam itu persis di depan pintu gerbang utama Masjid Nabawi. Jadi sangat dekat banget hotel panjang di Madinah. Makanya ini lagi negosiasi sama muasasah. Muasasah itu adalah lembaga yang mengurusi tata bagiannya jamaah Indonesia yang umroh ataupun haji di sana. Kita lagi menego, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua itu, kalau saya berdoanya itu adalah masuknya ke Mekah dulu, bukan ke Madinah. Jadi dari Jeddah masuk ke Mekah, langsung umroh,
dan sebagainya selesai baru masuk ke Madinah. Setelah Madinah baru pulang ke Indonesia. Kenapa kok seperti itu? Karena satu, melihat suasana keramaian di sana itu semakin ramai. Kalau kita itu umroh dulu, maka kita tidak ada beban. Kita enteng Pak, karena ibadah wajib kita sudah kita lakukan di awal. Jadi kita sangat enteng sekali untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah kalau kita masuk Mekah dulu barang itu, otomatis kita sampai hotel di Mekah itu antara pagi sekitar jam 6:30 ataupun jam 7 pagi. Gitu. Sarapan ning hotel wis cepat, nih arep langsung umroh, gitu. Goni slow, walaupun tidak slow banget ya, tapi nggak seramai kalau malam. Tapi kalau berangkatnya dari Madinah itu udah siang pada zuhur, dipastikan sampai ke Mekah itu malam jam 9 jam 10, maka umrohnya tengah malam dipastikan ramai uyuk-uyukan. Jamaah sudah ngantuk dan lain sebagainya. Makanya saya lagi nego, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Saya memang pengen banget terus terang sebagai panitia melihat karakteristik jamaah, fisik jamaah, usia jamaah, dipikir-pikir ini kalau misalkan harus ke Madinah dulu, jamaah sudah berjam-jam naik pesawat, kemudian nanti harus naik bis lagi kembali ke Mekah 5-6 jam, kan capek Pak. Gitu Pak. Fisiknya kan terkuras nih. Nanti umroh itu kayak malam kok ya pengen tinggi ya. Kayak mau ngantuk nih Pak. Tapi kalau saya paksa, bukan saya paksa, tapi kalau saya requestkan untuk masuk ke Mekah dulu, gitu. Masuk ke Mekah dulu, sampai sana pagi, sarapan dulu, kemudian naruh kunci hotel, taruh barang koper-koper di dalam kamar, kemudian turun bareng-bareng, kemudian umroh pagi itu juga fresh, badan masih segar, lek kesel sisan, kesel dari minggu jam-jam itu pesawat apa? Sisan kira kesel, baru terus hari istirahat total. Nanti di Madinah nggak ada kegiatan kecuali cuma ibadah kok. Museum-museum yang kita datangi di Madinah itu semuanya di sekeliling Masjid Nabawi, persis di pinggir-pinggir Masjid Nabawi. Jadi tidak perlu menggunakan transportasi yang harus jalan ke sana kemari. Gitu. Jadi di Madinah itu tenaga kita enjoy gitu, kegiatan-kegiatan harian enak. Kalau di Mekah, jangan mau ke museum A, museum B, museum C, Jabal Rahmah, Arafah, Mina, itu harus menggunakan bis. Lebih baik itu kita lakukan duluan sampai proses di Mekah itu selesai, termasuk ziarah-ziarahnya, baru nanti dipindah kita. Itu kalau saya sebagai panitia atau sebagai pihak travel itu seperti itu. Karena apa? Mohon maaf, karena saya melihat karakter jamaah sepuh-sepuh ya. Pak, jangan musim besok nih Pak, 70-an nih. Terus itu ada yang ada 70 dan sebagainya. Nah ini kalau pelayan ke kesana-kesana yang sakit Pak. Belum nanti mengadaptasi cuaca di sana yang panasnya luar biasa karena masih musim panas. Itu kasihan. Makanya saya mencoba mengolah alih. Wah, ya apa ini makasih umroh dulu selesai, umroh pertama, umroh kedua, umroh ketiga selesai, silakan istirahat itu ke Madinah total ibadah. Jenengan mau setiap hari, setiap saat, setiap lima waktu mau masuk Ramadan bebas, gak ada yang mengatur. Seperti itu. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang perlu kita ingat sebelum kita tutup untuk mendekati waktu asar, masih kurang lebih seperempat jam lagi ya. Ada yang mau bertanya? Silakan monggo. Apa saja boleh bertanya? Silakan. Monggo Pak Gun. Ya. Ya. Dari pesawat ya. Jadi persiapannya untuk kita mandi. oh ya. Jadi gini ya Pak.
Ada dua pendapat untuk masalah ikhramnya, tapi yang jelas saya ceritakan masalah rutenya dulu. Kalau kita masuk Makkah dulu, maka otomatis kita berikhram. Ada yang ikhramnya itu dari Jakarta, ada yang ikhramnya itu dari Abu Dhabi, ada yang ikhramnya itu dari Bandara Jeddah. Itu. Makanya saya kemarin ada dua pilihan sama tim itu. Kalau misalkan nanti kok di ACC masuk ke Mekah duluan, maka saya akan menyarankan jamaah itu ikhramnya di Jeddah. Itu saya sebagai yang mengawal jamaah. Tapi tim lain, teman saya yang lain, kenapa kok nggak ikhram di Abu Dhabi, Mas? Di Abu Dhabi ruang tunggunya terlalu dingin. Nek bapak-bapak, ibu-ibu kan tutup bajunya, ya kan? Nggak ada yang dicopot. Kalau bapak-bapak kan sempak aja dilepas, Pak. Sempak dilepas, celana dalam dilepas, singlet dilepas, kemudian cuma menggunakan kain ikhram 2 lembar. Nek harus tunggu di ruang tunggu Abu Dhabi, aduh Pak, kasihan nanti. Saya bilang seperti itu sama teman-teman. Makanya kalau di ACC masuk Makkah dulu, maka nanti settingannya adalah jamaah itu persiapan ikhramnya di Jeddah. Mau mandi silakan, karena waktunya bebas kita. Di Jeddah itu waktunya bebas, longgar sekali. Gak dikejar-kejar oleh bis, gak dikejar-kejar oleh penerbangan selanjutnya dan sebagainya, karena jarak dari Jeddah ke Mekah itu cuma 2 jam. Dan kalau pagi jaraknya agak macet seperti itu. Jadi misalkan kita itu begitu sampai ke Bandara Jeddah, kemudian setelah selesai imigrasi kita mau mandi dulu bagi yang mau mandi itu, atau mandinya sudah dari Indonesia, tidak masalah. Sunnahnya memang mandi dulu, tapi seandainya tidak mau mengambil sunnahnya tidak mandi juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi mengambil praktisnya untuk melonggarkan waktu, settingan saya adalah mengambil ikhramnya, mikot dan serta niat umrohnya dari Jeddah. Seperti itu. Itu kalau kita masuk ke Makkah dulu. Tapi mudah-mudahan harapan saya nanti kalau yang kawal Bapak Ibu semua itu, harapan saya jujur melihat dengan kondisi Malaysia itu, saya berharap lebih baik ke Makkah dulu dibandingkan ke Madinah terlebih dahulu. Capek Pak, numpak mobil, numpak bis jam-jam itu capek. Seperti itu. Yang lain yang mau tanya, monggo silakan. Ada pertanyaan lagi, monggo Ibu. Kalau jatahnya untuk ibu-ibu itu nanti cuma mau kena ataupun birgu. Untuk baju ikhramnya tidak kami berikan, tidak kami fasilitasi. Jadi silakan nanti ibu-ibu itu kain ikhramnya atau pakaian ikhramnya panjenengan bisa beli sendiri. Banyak sekali toko-toko oleh-oleh haji di Jalan Budian. Kalau yang di sini itu dekat Tembak Hijau itu sebelah timur Gamjo, kira-kira 250 meter. Kalau ke barat itu ada Al Barokah, itu daerah Berjo, kanan jalan. Itu kemudian di Nanggulan itu ada lagi Al-Fajri atau apa lupa saya. Kemudian kalau di Beringharjo itu ada Alfa dan sebagainya, banyak gitu. Nek kira-kira kadoan kalau betul tawone kalau nggih dodol Bu. Nek ora tak betul kalau tahu ke jamaah. Biasanya jamaah sudah tahu sendiri kalau saya jualan perlengkapan dan oleh-oleh haji. Tapi saya tidak pernah toko-toko ke jamaah kecuali toko umroh Pak. Gitu. Karena untuk urusan dagangan oleh-oleh haji dan perlengkapan haji itu semuanya yang ngurusin istri saya. Tapi kalau untuk jamaah laki-laki, selain koper dan tas tadi, hak yang diberikan adalah kain ikhram, kemudian sabuk ikhram itu biar tidak melorot. Kalau untuk ibu-ibu mau kena kerudung, mau kena atau bergo sekaligus dapat kerudung atau jilbabnya untuk pasangan seragamnya. Itu saja Bu. Warnanya bebas Bu, silakan. Bebas, yang penting itu semuanya tertutup kecuali wajah dan juga kedua telapak tangan. Seperti itu. Kalau untuk kisaran baju ikhram perempuan mulai dari harga 80.000 sampai 1.400.000.
tergantung mau pilih yang mana, seperti itu. Jadi macam-macam harga pakaian ihram itu Pak. Bu, kalau untuk pakaian ihram perempuan itu macam-macam. Beda bahan, beda motif, sudah beda harga. Jadi silakan nanti bisa disaringkan dengan tetangganya yang mungkin sudah pernah ke Saudi, umroh ataupun haji. Pakaian ihram ini kalau apa tahu, itu harga piron yang di tuku dan sebagainya. Monggo silakan seperti itu. Yang lain yang mau bertanya lagi, monggo Pak. Ojek. Oke, baik. Untuk HP, kalau boleh saya sarankan, ya, itu nanti panjenengan di area bandara itu akan ada namanya counter mobili, misalnya bahasanya mobili. Dengan menukarkan dengan paspor panjenengan, menunjukkan paspor, itu dapat 1 chip gratis, isinya 2 GB. Nek tidak untuk video call dan tidak untuk menonton YouTube ataupun video-video yang lain, 2 GB itu kalau chattingan cukup Pak selama 12 hari. Murah gitu loh. Kalau saya, tapi kalau misalkan malas untuk mengganti chip yang ada di dalam HP atau kartunya, itu panjenengan saya sarankan itu lebih baik menggunakan kartu Axis atau kartu Tri. Axis Tri itu di sana bebas roaming. Kalau yang menggunakan Telkomsel nanti itu selama 12 itu harganya 400.000 pulsanya untuk kuota Telkomsel. Kalau XL 375.000. Tapi kalau Tri dengan beli 100.000 ya turah-turah sampai 12 hari. Kalau Axis sama 98.000 turah-turah sampai pulang. Jadi untuk komunikasi itu, dan di hotel itu ada wifi-nya ada. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah lancar jaya Pak. Gitu. Tapi kalau pengguna Telkomsel, pengguna XL, pengguna Indosat, jangan sekali dipakaikan Pak. Gitu. Mahal, paling pasti habisnya minimal 400.000. Ini saya maneman, jadi biasanya saya kalau berangkat itu bawa 2 HP. 1 HP itu nanti tak isi mobile di bandara, di counter itu menukarkan paspor, akan mendapatkan SIM card isinya 2 GB. Ini udah kayak chattingan, kemudian kita selfie di depan Ka'bah atau apa itu cukup. Tapi kalau untuk video call 10 menit putus dengan sendirinya. Seperti itu. Ada yang lain? Monggo. Ibu, ada yang ditanyakan? Bapak ada? Kalau nggak ada saya tambahin sedikit. Bapak Ibu nanti di toilet Abu Dhabi itu semuanya posisinya di bawah. Jadi dia harus turun dari ruang tunggu ke toilet itu jalannya kurang lebih sekitar 250 sampai 300 meter. Baru turun menaiki eskalator. Musholanya juga ada di bawah. Yang perlu panjenengan ketahui adalah di Abu Dhabi itu toiletnya tidak ada toilet jongkok, semuanya toilet duduk, dan juga tidak ada shower atau selanggo wapi, semuanya garing muter kan di pinggir itu. Jadi nanti otomatis airnya keluar sendiri itu loh Pak. Kan banyak sekarang yang di Indonesia seperti itu. Jadi hati-hati dalam menggunakan toilet di Abu Dhabi seperti itu. Saya sarankan itu, insya Allah kalau transit di Abu Dhabi itu cukup kalau untuk mandi, untuk ganti baju yang lebih seger, karena nanti di Jakarta pasti panas, pasti berkeringat di Jakarta itu. Itu kalau mau mandi ganti baju itu masih bisa. Nanti insya Allah akan kami terangkan itu apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam tas ransel. Misalnya contoh kayak peralatan mandi, baju ganti, kemudian sandal jepit, kemudian kosmetik, nanti insya Allah kita sampaikan di situ. Jadi sebisa mungkin kita untuk menggunakan toilet dimanapun saja berada, jangan sampai pakaian kita itu nanti terkena najis. Walaupun toh nanti pakaian kita akan kita ganti, atau kita akan ganti pakaian atau ganti baju.
hindari daripada terkena percikan najis, entah dari apapun itu di dalam kamar mandi. Jadi syaratnya seperti itu. Karena di Abu Dhabi itu toiletnya memang bagi saya sih sebagai orang kampung sangat modern banget Pak. Kalau nanti ya boleh Islam bahwa itu orang lagi sebulan negara muter kali ini mati. Hal yang muter kalau dulu apa itu kita gitu. Karena orang desa ya Pak ayo berkonja. Ternyata ini ya bingung kalau boleh itu suruh diputar betul betul. Nanti masalah kabeh. Makanya itu kenapa saya sampaikan seperti ini, sampai detail banget seperti ini, itu biar jamaah tidak kaget satu, biar jamaah tidak terlalu besok banget. Yang kedua, biar jamaah juga lebih nanti bisa berpengalaman yang lebih. Aku belum tahu di mana sih Mas Wisdan caranya nganggo toilet yang pesawat. Jadi kan tidak praktekkan sudah bisa. Karena banyak Pak, wis di mana sih, lek mana sih kalau turu, rangga teke, mlebu toilet pesawat, betul di bujung, ada apa kata itu Pak? Kan perlu dengan yang lainnya, seperti itu. Makanya saya detailkan sampai jumlah tisu pun saya sampaikan. Kenapa kok saya tahu? Kenapa kok saya tahu jumlah tisu itu ada berapa? Karena saya pernah menghitung dengan sendirinya, khusus yang di dalam kotak yang di samping keran tadi itu, saya hitung, benar-benar saya hitung, kemudian saya tanyakan ke pramugarinya. Jadi setiap 1 jam maksimal 1,5 jam itu kan diganti dan menambah porsinya setengah. Satu kotak itu isinya maksimal cuma 50 sampai 75 lembar. Satu lembar itu ada 2 plate atau ada dua apa ya istilahnya. Paling gambarnya kalau seperti itu. Dan memang saya benar-benar tak copot di sampai tak pulau buang ke tempat sampah di samping toilet itu. Terus saya tanya waktu pas makan, saya tanya ternyata isinya seperti itu dan nanti akan dijoki lagi setiap 1 jam penerbangan. Jadi saya bisa tahu kok ini sudah disampaikan ke jamaah bermanfaat. Bahkan sampai bagaimana kita menggunakan toilet, kenapa harus kita lap-lap dulu, kenapa harus kita tumpangin tutup tisu toiletnya, biar apa? Biar tidak najis paha kita, celana kita ataupun roknya, biar tidak terkena najis. Memang harus terbangnya dong, kesel, kena najis, karena kita nggak bisa buat sholat Pak. Seperti jangan sampai terkena najis. Gitu. Jadi wudhunya tayamum nanti. Bagaimana bertayamum nanti akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah mulai minggu depan itu hal yang akan kita pelajari, kita akan membuat sebuah urutan yang pasti, itu adalah seperti ini. Ini baru garis besar kurikulumnya kalau orang sekolah. Dasar-dasar ibadah toharoh dan sholatnya. Contohnya adalah macam-macam bersuci ataupun toharoh, macam-macam jenis air, apakah itu air mustakmal atau air boil mustakmal dan sebagainya. Kemudian syarat-syarat wudhu, kemudian rukunnya wudhu, kemudian sunnahnya wudhu, kemudian yang membatalkan wudhu, kemudian tata cara tayamum, pengertian sholat, sholat itu saya sampaikan semuanya nanti perlahan-lahan. Jadi nanti akan kita breakdown, akan kita sampaikan materi itu per judulnya. Misalkan contoh macam-macam bersuci, itu apa saja ke bawah itu akan kita sampaikan satu persatu. Sekaligus kita manasik, sekaligus kita belajar, sekaligus kita ngaji. Setuju ya Pak? Seperti itu. Kemudian ini untuk masalah ibadahnya. Kemudian nanti kalau ini sudah selesai dalam beberapa kali pertemuan itu kita akan membahas tentang pengertian haji dan umrohnya, syarat dan wajib haji ataupun umrohnya, rukun hajinya, wajib haji ataupun umrohnya, sunnahnya, istitoahnya atau kemampuannya, kemudian mikot itu apa saja, haji itu jenisnya apa saja, kemudian di Makkah itu apa saja, di Madinah itu apa saja, Ka'bah itu seperti apa, bagaimana Masjidil Haram sesungguhnya itu, semua yang kita sampaikan. Tapi nanti poin per poin. Jadi tatkala nanti jenengan selesai umroh kemudian pulang ke Indonesia,
tidak hanya cerita bagaimana kita di sana beribadah, tapi bisa menerangkan kepada saudara-saudara kita ataupun tetangga-tetangga kita ataupun teman-teman kita. Kue sesuk nek umroh, kuwi ngamale ngene iki, tata carane ngene iki, rukune ngene iki, sungai ngene iki dan sebagainya. Bisa kita tularkan ilmu kita kepada orang lain. Seperti itu. Jadi betul namun cerita tok, Pak. Aku cerita tok, wah itu sudah umum. Jangankan ke Mekah, jenengan tidak ke Malang, mlebu museum Malang, mulai mesti ceritanya sing apik-apik, gitu Pak. Pasti itu. PT kemanapun, mulai cerita yang bagus-bagus. Nah ini jenengan beribadah ke Baitullah, ke masjidnya Rasulullah, jangan hanya kita cerita yang hanya yang bagus-bagus, tapi kita tambahkan ilmu yang kita miliki selama kita mengikuti manasik haji dan umrah ini, sehingga kita pun menjadi bermanfaat dan kita juga beramal jariah untuk diri kita sendiri. Kalau orang yang kita kasih tahu itu mengamalkan atau melaksanakan apa yang kita ajarkan ke mereka, maka itu menjadi sebuah amal jariah. Itu ya Bapak Ibu ya. Sudah jam 3 tepat, tinggal 5 menit lagi menuju adzan. Kita akhiri semuanya dengan kata berbasis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekaligus memperkenalkan